السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على طاعته وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada moderator yang telah mengantarkan acara ini. Angku-angku dan mama yang saya hormati. Alhamdulillah pada senja hari ini kita bisa bermajlis membicarakan kondisi dan keadaan yang sedang kita alami di tengah kehidupan bermasyarakat terkait dengan kondisi sosial yang harus kita akui perkembangannya dari hari ke hari ada menimbulkan kekhawatiran kita karena laporan-laporan dari data-data tentang kemaksiatan bukannya menurun tetapi malah meningkat. Narkoba, perjudian, LGBT, perzinahan, semua data-data itu membuat semua kita cemas. Kalau seandainya ini terus bergerak naik, maka tentu kita bisa membayangkan akan bagaimana generasi kita yang akan datang. Karena itu perlu rasanya, bahkan sudah mendesak untuk kita cari solusi yang terbaik agar kita bisa mewariskan negeri ini kepada generasi yang akan datang itu dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan porak-poranda karena kemaksiatan. Mengawali pembicaraan saya mengutip suatu hadis Nabi di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya namanya Syu'abul Iman. Hadis Rasul itu bunyinya begini: Al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamalil anifi idza qida inqad wa idza siqa insaq wa idza unikha ala sakhratin istanakh. Terjemahannya, orang-orang yang beriman ini hayyinun, ramah sebenarnya, mudah. Layyinun, lembut. Nabi SAW menjelaskan karakter umat beliau. Al-mu'minun hayyinun layyinun. Jadi hakikat orang yang beriman ini pada dasarnya adalah hayyin. Dia mudah, dia ramah, tidak keras, tidak rumit. Layyinun, lembut sebenarnya. Kemudian idza qida, apabila dia dituntun, inqad, dia akan tertuntun. Wa idza siqa, apabila dia diarahkan, disetir, dia akan terarah. Bahkan wa idza unikha ala sakhra, apabila dia didudukkan di atas batu karang keras sekalipun, insya dia akan bersimpuh di atas itu. Jadi Nabi mengumpamakan orang-orang yang beriman kal jamalin anif, bagaikan unta jinak. Begitu kata Rasul. Artinya dengan keimanan yang ada di dalam diri seseorang itu, dia menjadi punya karakter ramah, lembut, bisa
ditata, diatur, dikendalikan. Apabila dituntun akan tertuntun, apabila diarahkan akan terarah. Bahkan disuruh duduk di atas batu karang yang keras pun, insya Allah dia malah akan bersimpuh di atas itu. Nah, kalau demikian karakter dasar dari umat ini, persoalannya tentu bukan pada umat ini hakikatnya. Persoalannya adalah sekarang pada mayyaqud, siapa yang menuntunnya, siapa yang mengarahkannya. Jadi penuntun, pengarah, itu yang menjadi persoalan mendasar hari ini. Nah, kalau kita lanjutkan kajian itu, jangan-jangan telunjuknya berbalik kepada kita yang hadir di tempat ini. Bukankah yang menjadi penuntun, yang menjadi pengatur, yang menjadi pengarah umat ini adalah kita-kita? Ada ulamanya, ada nenek mamanya, ada cerit pandainya. Kita rumuskan dalam suatu ungkapan yang kita sebut dengan tungku tiga sejarangan, tali tiga sepilin. Nah, berarti kalau ingin melakukan islah, perbaikan terhadap kondisi umat anak kemenakan kita hari ini, maka langkah awalnya adalah memperbaiki diri kita sendiri. Nah, cuma memperbaiki yang punya kewenangan memimpin ini lebih berat daripada memperbaiki umat. Jadi matahnya kaji kok bukan pada masyarakat, tapi matahnya kaji kok tiba di level pemimpin yang bertanggung jawab mengarahkan dan menuntun umat tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, karena mengaji syarak betilanjang, mengaji adek masih santiap, tidak akan menyinggung kita semua, karena setiap apa yang saya ungkapkan kalau gak tapadih kalau udah tua, ambo masuk di dalamnya tuh. Jadi sebelum mau sampaikan agak maaf ambo, karena kalau kita tidak berjujur-jujur mencari kondisi kita, saya khawatir umat ini, anak kemenakan awak, semakin jauh dari jangkauan kita masing-masing. Saya melihat tadi di dalam temanya adalah di sini syarak dipaga oleh hakikat dan adat berpaga malu. Sebenarnya kalau kita lebih luas merangkum antara adat dan syarak, saya lebih cenderung mengatakan bahwa dua itu tidak bisa dipisahkan. Karena adat di Minangkabau semenjak adanya baiat kita bersama yang sering kita sebut dengan Sumpah Sakti Bukit Marapalam, dia tidak lagi dua dengan syarak. Dia menjadi satu. Kalau kita baca catatan ini Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, beliau telah menuliskan bahwa telah ada langkah yang lebih maju dibandingkan dengan ABSSBK. Karena adat dan syarak di Minangkabau beliau umpamakan bagai tubuh dengan nyawa. Artinya apa? Bahwa adat itu adalah implementasi dari syariat di ranah Minang. Adat adalah tubuh nan kasa, sedangkan syarak adalah nyau nan ado di dalamnya. Inilah yang disepakati di Bukit Marapalam itu dahulu dengan kalimat adai bapane syarak balingguang. Nah, di atas konsep seperti itulah baru kita bisa mengatakan syarak mengatur, adek memakai. Tapi di atas konsep ABSSBK tidak bisa kita mengatakan syarak mengatur, adek memakai.
Karena adik akan berkata nanti menjawab syarak kalau menyuruh. Jadi kami lain memakaikan. Tapi ibarat tagak boleh berkisah, tapi di tanah nan semingkah. Duduk boleh beralih, tapi dilapik dan sahalai. Begitulah kedudukan sandi dengan tonggaknya. Selama lai bado sipi bana, lai dia teh sandi juga. Tetapi ketika melangkah kepada hubungan syarak dengan adat bagaikan tubuh dengan jiwa, maka berarti tidak ada lain nan bertingkah antara syarak dan adat. Itulah komitmen bersama di ranah Minang. Apa nan dikatakan syarak, itu nan dipakaikan oleh adat Minangkabau. Itu sumpah awak bersama. Walaupun awak tidak hadir, tetapi nan jadi waris jawek-bajawek dan kita terima dari dahulunya sampai kini ada dalam genggaman awak. Kok sampai hilang di tangan awak, awak menjawab ke generasi yang akan datang. Nah, dengan demikian, maka kedua nilai tadi, apakah hakikat syariat atau malu yang menjadi pegangan adat, dasarnya nilai itu adalah nilai syarak. Karena syariat memiliki hakikat, yaitu tanzilu minallahi azza wa jalla. Hakikatnya adalah syariat yang diturunkan dari sisi Allah azza wa jalla, bukan buatan manusia. Karena itu balik seluruh kajian syarak, baikkah yang disebut dengan fikih, dalam kajian fikih maupun akidah maupun akhlak, ataupun kajian fiqhul qulub yang disebut orang dengan tasawuf, merujuk sadonya kepada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang diterima oleh Rasul. Itulah hakikat dari syariat awal. Artinya tagaknya syarak adalah berlakunya kitabullah di dalam kehidupan sebagaimana yang dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang membuat hakikat di luar dari itu. Karena itulah hakikat syariat. Kalau dicari hakikat di luar itu, faman ittagha hudan fi ghairi, siapa yang mencari hidayah pada selain kitabullah, adallahu Allah, dinyatakan oleh Allah orang itu tersesat dari jalan yang benar. Nah, sedangkan berbicara adat berpagar malu. Malu adalah pintu gerbang dari pengajaran mendasar dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Jadi kalau kita merujuk kepada anak yang lahir itu kan yuladu alal fitrah. Sebagaimana hadis Nabi, terlahir dalam keadaan fitrahnya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisani. Menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan Majusi. Artinya fitrah yang dibawa itu ada dalam tanggung jawab orang tua. Nah, bagaimana cara menjaga itu? Ada 3 cara. Yang pertama adalah menanamkan nilai tauhid kepadanya. Disambut anak dengan kalimat azan. Di dalam kalimat azan termaktub di situ apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kemudian dituntun dia menjalankan kewajiban perintah Allah, yaitu salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak tadi melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan hukum mereka, pukul mereka kalau masih meninggalkan salat, wa hum abna'u asyri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Itu adalah gerbang mengajarkan ibadah. Gerbang mengajarkan akidah adalah tauhid la ilaha illallah. Nah, gerbang mengajarkan akhlak kepribadian dari mana? Dari malu. Bagaimana caranya? Wa farriquhum fil madaji'i. Pisahkan mereka di tempat tidur. Jangan bergaul mereka sama-sama lalu julai. Baik laki-laki semua laki-laki maupun dengan perempuan saudara-saudaranya. Artinya apa? Tumbuhkan rasa malu. Berarti syarak telah mengatakan itu jauh-jauh hari. Dan adik tinggal memakaikannya saja.
Nah, dari konsep nilai-nilai yang telah kita sebutkan tadi, maka kita sekarang berada dalam kondisi kecemasan. Mengapa nilai-nilai itu tidak tampak menjadi dominan membentuk kepribadian anak kemana-mana? Kalau malu nak disebut, kok sempat awak mencari media sosial? Anai nan tinggal malu. Bercari hal nan biasa sejolin. Urusan di dalam kamar rumah tangga divideokan, disebarkan ke tengah orang banyak. Wanita kalau di Minangkabau jangan kebajoget, jalannya saja si ganjul lalai. Prinsipnya kokoh, tak bisa hanyut dengan arus. Begitu lembut dia bersikap menjaga dirinya. Kalau di dalam bahasa agama namanya afifah. Wanita orang Minangkabau itu memiliki sifat iffah. Orang yang memiliki sifat iffah itu afifah, menjaga kehormatannya. Nah, nampak dalam pituah adat, samui terpijak, indak mati. Tetapi memiliki kepribadian yang kuat, yang tak bisa diago. Halu tetarung, patah tiga. Nah, hari kini, di muka nenek mama, angku datuk sendiri, tak ada sagannya penusi kini kok kemelonjak, kok kebajoget, melakukan berbagai macam. Bahkan yang ambo sediakan dalam acara-acara yang kadang berlabel adat, masuk kadang istilah bundokan doang. Di mukanya tertulis model itu, tetapi acaranya adalah bundokan doang menari di atas pentas. Setiap saat awak mengaji sumbang dua balik. Kiro-kiro dan serupa itu sumbang dan kabaratu. Nah, karena kalah berhadapan dengan situasi model itu, mulailah ada usulan di negari. Dibuatlah aturan. Boleh berorgan baralik tapi pakai batih wakatu. Dengan catatan penyanyinya harus berpakaian Islami. Ambo berfikir, apakah aturan kolah tagak pula di atas syarat mengatur adik memakai? Dan sesuaikah jo adik bersani syarat-syarat sandi kitabullah? Kama akan digantuangkan talian adiknya itu. Pedusi walaupun nyo berjilbab, tapi berbaju sampik, menyanyi berjoget di muka awak, walaupun di waktu nan diizinkan dalam peraturan negara itu. Itulah sesuai jo adik itu. Ambo rasa tidak ada adik Minang yang membenarkan. Tapi kemudian disetujui sebagai langkah maju. Kamilah berhasil untuk menegakkan adik bersandi syarat-syarat sandi kitabullah dengan peraturan seperti itu. Iyo bana itu. Atau sebenarnya menunjukkan awak kalah. Awak tidak bisa menghambat perkembangan arus ke arah yang negatif. Akhirnya awak pakai sajalah. Kalau indah kata kamian sadonyo, minimal cie-cie adojo nan tapaci. Dipakailah kaedah ulama, ma la yudraku kullu jullu la yudraku kullu. Nan indah sadonyo takame kan jala ditinggal sado bara talok dikakuk juga. Kan mana itu jadi ini. Nah, hal-hal yang seperti ini mestinya menjadi pembicaraan di awal. Menjadi cerita nan serius. Tidak selesai hanya dengan pertemuan kini. Tetapi menjadi pembicaraan rutin oleh tokoh-tokoh yang diamanahkan oleh Allah sebagai pemimpin umat tadi. Nah, kalau ikut dakwah jalankan, termasuk ambo sendiri, ambo khawatir nanti di kemudian hari, di hari kiamat, awak tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah kau. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana kita memandang ke depan generasi kita. Kondisi yang sedang kita lalui hari ini, saya coba merumuskannya di dalam 5 poin. Awak boleh berbeza di siku pada tu.
Tapi kalau sama, berarti seperasaan. Keadaan kini yang sedang awak lalui, awak ibarat jatuh di impuk janjang pula. Kenapa? Karena kita mengalami lumpuhnya pagaran kokoh. Pagar kokoh nan dahulu tertagak di ranah Minang, kini dah lumpuh. Ibarat pagaran lah runtuh, lah dirompak orang. Mana pagaran kokoh Minangkabau dahulu? Ada 5 yang membuat runtuhnya itu. Yang pertama, ulama dan lembaga keulamaan tidak maksimal berfungsi dan difungsikan karena salah same. Memang kok salah same? Karena awak mencari ulama itu kini sebagai profesi. Dan ulama itu nan duduk nan tagak berceramah. Itu salah same namanya. So kalau berceramah kok tidak perlu jadi ulama benar. Sentiang mengecek dan perlu kini. Jadi tidak mengherankan ada di antara orang yang berdiri menyampaikan pesan agama belum tentu berada dalam kategori keulamaan. Bisa jadi dia membaca Al-Quran, dia tidak memahami maksudnya melainkan hanya dari terjemah Al-Quran. Dari sisi keilmuan. Sebab ulama itu setidaknya memiliki 2 syarat yang mendasar. Yang pertama adalah syurut ilmiah, persyaratan keilmuan. Yang kedua syurut syakhsiyah, persyaratan kepribadian. Yang kedua kok lebih baik. Kalau urusan ilmu, mungkin agak lebih mudah kini. Bakok model itu dunia kalau mengkarui serupa jari puri. Orang pai dari Siko sampai ke Mesir, sampai ke Makkah, sampai ke India, sampai ke mana-mana, sabanta kini. Dan bahkan orang bisa mengetahui yang terjadi di belahan bumi situ melalui media. Kitab-kitab mudah didapat, ilmu bisa bertebaran. Artinya dari syarat keilmuan, semakin ringan beban menuntut ilmu kalau ingin menjadi orang yang alim secara keilmuan. Karena itu tidak berat. Ambo terbayangnya dulu ketika pulang dari Mesir, membawa buku, itu lebih kurang 8 kardus setinggi meja itu. Dan setelah beberapa tahun sesudah itu, lahirlah ada CD berbagai macam. Malu ambo jadinya. Waktu itu, 8 kardus na nabobo dulu, 8 kotak itu ternyata cie CD saja jadinya. Dulu 8 dus. Payah lo mengirimkan penumpang ke diplomat, dikirim ke Jakarta. Jakarta pakai ekspedisi pulau, dikirim pulau ke Solo. Panjang ceritanya dulu. Sekian pulau biayanya. Ternyata 8 kardus itu cie CD. Malah kini tidak perlu CD lah dah. Lah ada kopiannya, PDF-nya. Dibuka. Si aplikasi sadanya 8 kardus itu ada situ sadanya. Berarti dari sisi kemudahan. Tapi dari sisi kedua, keulamaan membutuhkan surut syakhsiyah. Syarat-syarat kepribadian. Yulai nan dikerajokan serupa nan diilmuinya itu. Lain tak bertingkah antara amal dengan ilmu. Apalagi karakter keulamaan yang harus istiqamah. Ba'a pun ombak bersiru. Suak kida kiri kanan. Bagai mungkin na menghadang di mukanya. Tapi nan bananya katakan jua walaupun karih bersilang di lianya. Istiqamah di atas yang hak. Itu tambah rumit. Nah kalau kita berbicara lembaga keulamaan, tidak sedikit orang kini berebut untuk menjadi pengurus lembaga keulamaan. Tapi sudah jadi pengurus, tiba indah kadang-kadang rapi gitu. Apalagi lembaga-lembaga keumatan. Banyak lembaga-lembaga umat itu yang dibentuk oleh umat sebenarnya tujuannya rancak, tapi diisi oleh orang-orang dan sebenarnya tidak pernah serius untuk mengelola itu. Hanya dipakainya ketika akan berebut jabatan politik saja. Makanya carilah
ketua-ketua organisasi apa-apa nang kerajonya ndak mungkin tekakok dia nya tambah lo jabatan cik lagi. Nah berarti lumpuh. Nah termasuk juga kalau kita berbicara tentang lembaga keulamaan, majlis ulama dan lain-lain, tidak semua yang terlibat dengan majlis ulama itu hamuh, kegelisahannya, keresahannya terkait dengan umat. Hebohnya hanya ketika musda saja, musyawarah daerah. Kok dapat nanti awak jo, jangan nanti inyo, berbagai macam. Tapi sesudah terpilih, tak jalih Wallahu a'lam. Tadi yang bolurikan, ambo nak ketua MUI Sumber lah itu. Ketua MUI Sumber lah ambo amanahkan ke Buya Dr. Zulkarnaini sebagai PAW pengganti antar waktu. Karena kebetulan entah apa pertimbangannya ambo diamanahkan di pusat sebagai ketua MUI bidang fatwa metodologi. Jadi kok kebetulan pulang, Dinas Kebudayaan meminta ya selagi di rumah karena mama mau membagi waktu 7 sepakan ambo di Sumbar, 3 pekan ambo harus di Jakarta. Apalagi sekarang sedang ada persiapan konferensi umat Islam Indonesia KUII yang akan diangkat bersama membahas berbagai persoalan keumatan dalam kehidupan berbangsa dalam skala dan juga skala internasional. Nah kemudian limbago dan lembaga adat tidak berdiri pada bari dan balabeh. Ya maaf ambo kalau ambo cok mengkritisi limbago adat. Langgam nan 7 habis di dalam pitua. Tanjung nan nampak entah sia kini nan menjadi ucut pimpinannya. Alulai lembaga rajo, alulai lembaga kaum, alulai kerapatan nagari. Yang merupakan lembaga adat. Nan ado di dalam baris balabeh adat. Sedangkan lembaga adat, lembaga atau organisasi adat, dan kadang keluar pula dari pakemnya. Sehingga nan heboh kini tu sebentar kemagih galau orang lah, nan nikah lah, nan itulah, nan anak kemenakan tak tahu urus. Heboh perkara tanah wilayah mendudukkan dak amuh baa dan sebenarnya. Dak elok orang mencari orang basangik, kau yang disandangkan saluk kayaknya indak dipereso lebih dahulu, akhirnya tersandangkan saluk ke orang yang kena narkoba. Lah diingatkan dia ulama secara tertulis tapi tidak namun mendengar. Bahkan ulama pula nan disentil. Ikulah bakalabian bana kerajo buya aku ko. Lah melompai pagar sawah orang nan dirancahnya. Tapi tiok sebentarnya mengecekkan tali 3 spilin, tungku 3 sejarangan. Adik je sarak di Minangkabau pun tak boleh dipisah-pisah. Tapi ketika ulama mengecekkan, yang sembarang lagi galah juo. Dikecekkan ulama merancah sawah orang. Begitulah lembaga-lembaga awak. Tak pulang ke mamak-mamak, kan kuangku datuk, apakah kecik ambo kau salah, kau salah, kau terima. Tapi rasanya lah ambo timbang. Lah ambo cuba telungkuik tilantangkan, awak harus berani mengecekkan dan salah itu salah, dan bana itu bana. Dan hak itu hak, dan batil itu batil. Kalau tidak ada yang mengecekkan itu, awak tidak bisa berubah, tantangan semakin baik. Kita lanjutkan. Dominasi orientasi politik membuat berdirinya pegangan kokoh menjadi sempoyongan. Iyo kan? Awak semua awak berantu-arantu hanya dek karena pilihan 5 tahun. Mudah bana awak diadu-adu. Kadang juga piti dan sekian puluh ribu dan berbagai macam. Bukan anak kemanakan saja dan bisa kan serangan fajar. Bahkan nenek mama pun lah bercakap di media sosial ditonton dek orang banyak. Karena apa? Karena politik dan semestinya dalam kendali awak, tapi malah awak yang dikendalikan. Dan sampai ego sektoral membuat gerakan saling menungkai, bukannya saling menunjang. Ini terjadi di tengah masyarakat awak. Kalau nanda awak, ba'a adalah kesantiangnya, bercari lantai terjungkit. Kalau perlu dibuat titian barakutnya, supaya jatuh pula. Hal yang terjadi, hilangnya nilai menjadi ukuran dalam setiap sikap dan perilaku. Malu nawak sabut tadi entah di mana letaknya. Bahkan kalau ambo calian, bara ruminya, ini lagi maaf ambo kalau mengecan, bara mengkok rumi wak mengatasi narkoba. Mungkin kalau perlu,
Katanya ada Bapak Dekan FISIP yang akan datang ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang kemaksiatan, salah satu penyebab kemaksiatan narkoba itu adalah merokok. Jadi pintu orang untuk masuk jadi pecandu narkoba salah satunya apa? Merokok. Tapi ketika ambo mengecek merokok haram itu, siapa yang tersinggung lebih dahulu? Nenek mama. Nenek mama nanti tersinggung dulu. Buya itu sembarang berfatwa. Maka itulah bagian dari petua kami. Ketika kami menyembahkan makan, kami minta. Ana minta rokok sebatang, minta risok. Nah padahal kalau ditanya ke mana ke orang yang merokok tadi, aku merokok dia mak. Aku merokok dia ustaz. Kan ada dulu ustaz yang merokok. Dia jawab makruh ya. Apa arti makruh tu kayo? Makruh kalau di kerajaan tak berdosa. Kalau ditinggal berpahala. Nama ana rencak meninggal tam kerajaan. Masa hidup awak nak berdosa saya tak kau nak berpahala awak nak masuk surga. Dan aneh mana ada ustaz tiba ke masjid majak orang untuk berbuat pahala, tapi nyo tak nama berbuat pahala. Kau nya tinggal itu beralah kerencanya. Ditiru dek jemaah. Anak kemanakan awak tagakan benarkoba berbagai macam, tapi dialik-alik nenek mama ambo saja susah hadir. Baku itu ambo batuk sekali kalau rokok tu lah. Bukan berarti awak ingin berkare-kare, tetapi apa salahnya awak ansur bersigulambek. Sehingga majlis-majlis adat itu betul-betul majlis-majlis yang di situ nilai. Tadi awak kan cerita nilai. Nilai itu nan lebih rancak itu nan dipakai. Tetapi di mana benturannya enggak pada umat. Tahantunya fatwa itu ada pada tokoh, pada nenek mama sendiri. Nah kini awak menyikapi itu. Kalau batulah kita yakin dengan ayat itu. Surah An-Nisa ayat 9 itu. Kaya sabana takui. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ada dua konsep solusi yang diberikan di Al-Quran. Hendaklah khawatir mereka kalau seandainya meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dhurriyatan dhi'afa. Generasi atau keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang dikhawatirkan kelemahan mereka itu. Khafu alaihim itu maknanya apa? Sudah lama khawatir awak dengan mereka akan menjadi mangsa. Mangsa apa? Mangsa kebudayaan dan keluar dari nilai-nilai peradaban dan tidak sesuai ya peradaban awak. Caro-caro dan di luar dari garis-garis dan lah awak barihkan. Kalau you batu takut awak ada dua langkah yang harus diambil. Yang pertama, falyattaqullah. Hendaklah mereka yang takut itu, jadi kalau kembali awak ke dhamirnya, falyattaqullah. Hendaklah mereka yang takut itu bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Pemimpin, orang tua, dan khawatir generasi yang akan datang akan sengsara, akan teraniaya, khawatir mereka akan jadi mangsa hal-hal yang tidak baik, maka satu yang harus mereka lakukan, mereka harus bertakwa kepada Allah. Artinya mereka harus memperbaiki diri mereka sendiri. Akan sesuai juga hadis tadi. Umat ko elok soalnya, anak kemenakan ko baik juga. Cuma masalahnya siapa yang menuntun. Nah karena itu penuntun itulah yang harus bertakwa terlebih dahulu. Nah sesudah mereka bertakwa baru mereka mengatakan wal yaqulu qawlan sadida, baluruh-luruh dalam mengecek. Jangan berputar-putar. Nan yo-yo, nan indah-indah. Ana dibutuhkan, sampaikan. Ana menjadi masalah, selesaikan. Bima ada celah dan kemungkin, lampok tutup capek. Itu makna wal yaqulu qawlan sadida. Jadi dua itu solusi. Yang pertama, wak perbaiki diri sebagai penuntun umat, sebagai pagaran umat, sebagai penjaga umat. Kalau penjaganya nalah rusak, pagarannya nalah rompak, akibatnya umat akan menjadi mangsa. Lanjut ayat tadi. Nah,
Jadi ada dua, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua adalah berkatalah yang lurus lagi benar. Selanjutnya, terus mundur lagi. Ini yang terakhir ya. Nah, sebelumnya. Nah, oh ya, yang tadi, yang terakhir tadi. Nah, jadi kalau kita hendak melakukan perbaikan di terakhir, ada 5 pilar islah. Yang pertama adalah rumah tangga harus kembali berfungsi sebagai madrasah pertama. Ini langkah 1. Nah, Minangkabau ada keberuntungannya. Dan itu awak berterima kasih ke nenek moyang awak. Di Minangkabau ada 2 mas'uliyah. Ada 2 tanggungjawab yang ditanamkan untuk menjaga memagar ranah Minang dari sisi rumah tangga. Yang pertama adalah mas'uliyatul wilayah namanya. Tanggungjawab kewalian. Ada pada bapa, ada pada bako. Itu mas'uliyah wilayah. Dan kedua adalah mas'uliyah ijtimaiyah, yaitu mas'uliyah sosial. Ada pada mama, pada kaum, pada suku. Jadi Minangkabau ko ada 2 serupa apa? Ikon dan dikecekkan kalau pitu awak 2 cancang sagarai gai. Ibarat burung 2 sayuknya, nendak boleh patah salah satu. 2 ekor pagaran kokoh. Yang pertama adalah mas'uliyah wilayah, yaitu tanggungjawab kewalian. Dan tak bisa awak ambil itu nenek mama. Perlu awak sedar. Kalau kau menikah, anak kemenakan awak, tak bisa awak menikahkan. Terpaksa awak je bapaknya. Itu mas'uliyatul wilayah. Itu siapa meletakkan tanggungjawab itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, karena itu kalau kini nenek mama hendak memahami hal ini berisiko. Anak kemenakan awak indak serupa dulu di dalam bimbingan awak dah. Kalau dahulu anak dipangku kemenakan dibimbing, anak dipangku jarato pencarian kemenakan dibimbing jarato pusako. Kini pembimbingnya lah hilang pula. Sehingga tak bisa berkecen bah dulu mamak badagiang tabak sampai mengadu nak kemenakan. Tak balik dan banyak kini mamak nak mengadu ke kemenakan kalau kemenakan lah kayu. Nah, karena itu harus ditempatkan kembali posisi yang tepat. Posisi dan tapek awak selagi bana lai tagak pagaran tu apikan saja lalai. Jadi indak bersikare-kare dalam hal itu. Kenapa? Karena peran bapa hari ini telah banyak memikul tanggungjawab terhadap anaknya. Kalau dulu tak, ambo masih ingat jo, masih tekana demo etek-etek ambo dulu kalau menikah diimbau dek mama. Kecik mama, kau kalau lah berlaki baranan titik dari laki itu ditampung. Jangan banyak mana kandak. Malu dan. Begitu dulu mama. Kau ada kekurangan kau mengadu kambo. Tu kecik mama dulu. Mama kini. Lai telok juga serupa itu. Nah. Artinya. Sekali ayah gadang sekali tepian beralih. Karena itu tanggungjawablah harus ditata ulang balik. Jadi tidak patut mama berkata kadang hanya dek karena tersinggung. Kami menantu nak kemenakan awak. Kalau itu calon menantu kau kok naiknya ke rumah dan turun dari rumah gadang dan tak kebayu je tak bisa model itu lain. Kalau anak bapaknya lah setuju kemenakan awak lah sesuai cucu awak lah nama tak ada nan cacai tak ada madarat nan kentibo maka apikan sajalah pagaran tagak lah. Itulah layyin wasahal. Itulah kemudahan awak. Itulah Minangkabau balapang-lapang. Nah, jadi 2 komponen tadi harus bergerak. Bima menghidupkan kembali pendidikan. Bukan MDA dahulu. Bukan SD dahulu. Tetapi di rumah tangga itu sendiri. Dahulu ban kok takawar ranah Minang. Karena mama dahulu kameh deknya. Anak kemenakannya. Coba bayangkan. Mama punya jadual rutin tibu ke rumah gadang. Sebelum naik ke rumah berkeliling dahulu sekeliling rumah. Bukan tawaf. Tapi mencalik parak nandak taurus. Mencari kondisi dari rumah gadang ko ado atau nala runtuh atau mungkin pagaran nala lapuk atau mungkin tiang lanah teliang. Disitulah awak mencari di sekitar rumah gadang sebelum naik dan memdehem wak 3 kali. Disitulah nan di rumah arif bijaksana nenek atau bundo nan tua akan mengecekkan ke cucu-cucunya, pakailah pakaian kalian pantas mamak kalian kena naik ke rumah. Itu pendidikan.
Yang disebut dahulu pendidikan kaum. Nan ado di rumah gadang. Tapi hari ini pendidikan itu tidak jalan. Nah ditambah pula pendidikan rumah tangga. Bapak yang bertanggung jawab sekarang mulai menganggap bahwa tanggung jawabnya bagi makan, bagi baju, bagi piti untuk bersekolah. Nah tambah kini makan tak perlu banale MBG ado kecilnya. Nah dengan berbagai seperti itu berarti apa? Mulai menurun tanggung jawab pendidikan. Padahal kalau kita berbicara pendidikan awal yang akan membentuk karakter seorang anak, di mana tampaknya? Ado pada bapak dan ibu di rumah tangga. Dan mama di situ menguatkan sebagai pendidik sosial. Tanggung jawab sosialnya berjalan sesuai dengan tuntunan adat Minangkabau. Nah ini yang pertama. Yang kedua, hadirkan kembali basurau. Basurau bukan berarti kasurau. Kasurau itu suatu keharusan. Tidak boleh diagu-agu apa lain laki-laki. Tetapi nan kurang kini basurau. Surau itu hanya wak jadikan sebagai tampek untuk solat saja olehnya. Kalau dahulu orang mengikat batin kebersamaan di surau itu. Mendapatkan tuntunan. Tampek tanangnya orang. Kalau rumi pengana di rumah tangga, kama orang dahulu baik. Ke surau. Salat. Karena di situ ada tonggak tuanya. Buya. Buya itu dahulu di Minangkabau malakik jo ada. Kalau buya, kalau surau itu berstatus surau suku, maka buyanya adalah malin dari suku itu. Kalau surau itu berstatus surau gadang, maka buyanya berampek di situ orang jinih dan ampek, yaitu qadi, imam, khatib, bilal. Malakik jo ada. Jadi indah terpisahnya. Nah kalau surau itu tidak masuk kategori surau kaum, indah pula masuk kategori surau gadang atau surau nagari, maka berarti itu namanya surau buya. Orang dulu menyebutkan kalau masa-masa suluk dahulu namanya surau suluk namanya. Ada buyanya di dalam. Jadi karena itulah makanya ulama di Minangkabau kemudian hari bernama buya, dipanggil buya. Kenapa? Supaya hubungan antara jamaah dengan ustadznya, dengan ulamanya adalah hubungan anak jo bapak. Buya itu artinya apa awak? Hubungannya adalah hubungan anak dengan bapak, bukan hubungan murid dengan guru saja. Nah, disitulah berjalan yang disebut dengan tarbiyah, pembinaan. Tetapi surau-surau kini tidak berjalan serupa itu. Surau awak hanya berjalan sebagai tampek ceramah. Dan banyak mana ustaznya bersuruh sekali 3 bulan. Adolan sekali setahun ketika tabligh akbar. Bilolnya ke membina, tahu gendaknya perangai masyarakat di situ. Tapi sayang, perangai orang Minangkabau, buya dari kampung awak rendahkan, buya nan datang dari luar awak hambuang setinggi-tingginya. Aku perangai nan tak rancang. Padahal nan tahu jo kurang awak, nan mengerti jo masalah awak, kok ibarat dokter kok, nan ka mau be kok supaya ubek ko lelakiknya tiba di nan sakitnya, semestinya adalah buya nan ado di tengah awak. Karena inilah nan mempacamini perangai awak pagi je petang. Tapi nanti terjadi buya-buya di kampung, wak abaikan. Kalau ada buya kondang, berabi-rabi. Nah, akibatnya apa? Berarti basurau hilang dari ranah Minang. Nah, kemudian berikutnya, kemungkaran. Cara berpikir wak kini lebih banyak urusan mungkar itu dicuba menyelesaikan dari atas, titik dari langit. Buat perda, buat peraturan niko, peraturan itu. Tapi lai ko pernah awak bertanya, kama nasib perda-perda awak buat tu? Labara abi piti pembuat perda tu. Ini ada locik lai ke dia buat perda LGBT. Mudah-mudahan lalu. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalah? Labara banyaknya perda awak buat. Angku Datuk ingat tak awak dulu membuat perda pekat namanya, tahu kan? Penyakit masyarakat. Labara lamo perda tu dia ado. Dan pekat ko lain menjadi tarangnya. Tak bertambah pakai je. Nah karena apa? Karena awak tak tahu dengan karakter. Seperti awak lupa jo karakter diri awak sendiri. Orang Minang ko ba'a cie ado masalahnya.
Nyo pantang diperintah. Jadi kalau ada orang bisa memerintah orang Minangkabau tu santi yang mana? Orang awak tu pantang. Makonyo di Minangkabau ko kalau dak ketuju celik lah. Nyo nak jadi ketua sado, sado jadi anggota. Contoh celik lah kalau duduk di lapau ketua sado nyo. Khabar ketua, aman ketua, ketua sado nyo tu. Sado nan anggota tu. Maka orang Minang ko susah bekerja di bawah orang. Tapi di satu sisi karakter itu rancak ketika dibawa merantau. Nyo nak muh jadi anak buah. Ambo kan jadi komandan, jadi bos walaupun di kaki limo. Selangkah di muka Cino. Kau nyoba jadi bos. Nah rumit orang Minang ko kalau ditunjuk, diajar itu payah. Nah karena itulah makonyo teori yang paling tapik untuk mengantisipasi ko indak titik dari langit dah, tapi membasut dari bumi. Kesadaran masyarakat itu yang harus dibangkitkan. Nah makanya ambolah berulang kali mengecekkan LGBT itu tidak bisa selesai jo perda. Perda itu memayungi saja nyo. Tapi LGBT itu bisa selesai kalau rumah tanggo nagari jorong kembali menggarik menegakkan pada nagarinya serupa dahulu. Hidup banagari, bukan pulang ke nagari. Dia awak kan ceritanya, awak balik ke nagari. Balik ke nagari itu orang rantau salah. Dan awak ko baliknya nak ke nagari, banagari. Ado saraso, samo tersinggung. Kalau nagari dinodai dengan perbuatan maksiat. Kan itu dahulu. Ambo masih ingat dahulu ya, dak kini di kampung ambo. Kalau ada anak muda mesti bertamu jam 9 di rumah seseorang, ada anak gadi di situ, alunnya turun lagi, itulah lah berputar-putar saya anak-anak muda di muka rumah tu, batuk-batuk tak menantu. Nah, kemudian kalaulah turun, kan ditanya tu dengan muda tadi, engkau dari mana? Di mana kampung? Apa suku? Apa hubungan di orang rumah kau kira-kira? Nah kalau nampak rupanya orang dahulu baintayan namanya sebelum berpacaran. Nah kalau baintayan kecil preman kecewa kini, tapi anak muda dulu pada itu. Tolong jago-jago yo. Ko nagari jangan dianggap bak lurah ndak berbatu. Bari ijuk ndak bersaga. Kami layak dulu di siko jago-jago wakatu. Nah kalau taulang jo minggu nang ketibo tu melantiang se batu-batu ketek tu. Katok rumah. Nah, itu dulu orang menjago tagak kampung pagak kampung. Malu kalau terjadi perbuatan maksiat diperbuat orang di tengah negara. Nah, kini apakah rasa itu ada juga lagi? Di sebalik rumahnya terjadi maksiat, ke ustaznya telefon kan. Oh ya, sebelah orang berjudi itu. Apa di mana? Ambo sebelahnya macam ni. Nah, coba bayangkan. Nah berarti harus ada kembali hidup banagari, menghidupkan serta memfungsikan kembali pada nagari nanado. Tidak bisa indah, ini keharusan. Yang keempat adalah mengembangkan pola pendidikan syarak mengatur adat memakai yang lebih bertumpu kepada ketauladanan, bukan kepada ceramah. Awak kini kok kan Nabi dek ceramah saja. Ketauladanan tu yang kurang. Coba bayangkan, ada seorang bapak menasihati anaknya karena tertangkap merokok di sekolah. Diceramai dia apa kau? Angle tahu dah merokok tu penyakit yang tu mabian piti. Berbagai macam sejam kena ketubah ni anak kau. Angle terdengar yang kecil apa? Lai pak, lah mulai sadar anak tu. Lah sudah apa yang lain? Ketika anak tadi tagak, kecil bapak tadi, kemana tu? Keluar apa? Titi sebentar lu. Tolong apa? Beli apa rokok sebatang lah. Kiro-kiro dek perintah dan sebatang tadi, abi nak ceramah dan sejam tadi. Ketauladanan. Nah, jadi awak kalau bercerita adat, bercerita nilai-nilai syarak, kalau ndak tampak dengan muda-muda itu tak pakai dia awak, habis tu kaji. Nah karena itu dari mana dahulu mengembangkan pola pendidikan syarak mengatur adik memakai itu dari ketauladanan. Mak datuk kan cok. Kalaulah ada anak kemanakan awak nampak tu jadi tumpangan awak iswa, nah mulailah dibawa beralik.
Walaupun sekadar untuk macik tungki awak berbagai macam. Nah, sehingga mendesokolah tahu dari kemanakan banyak itu nanti kadernya. Mana kok dibawa supaya nyo calik orang nan rami nyo tampuh jalan nan pasar. Dicalik nyo ba orang berperilaku di dalam masyarakat. Itu ketauladanan dahulu. Mama dahulu tak banyak mengecek. Jo sudut mata saja arif kemanakan dahulu. Nah, kini bakon tak bertuah serupa itu karena nan dikecekkan jo nan dikerajokan kadang tak sesuai. Termasuk jo sebagian ulama. Sebagian nenek mamak seperti itu, sebagian ulama juga model itu. Dan diceramahkan lain, dan di kerajaan lain pula. Terakhir, yang keenam, nah, yang kelima, kembalikan peran dan fungsi Tunku Tiga Sejarangan dalam implementasi tata kelola pemerintah secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi, ambo acok mengkritik pemerintah. Tiok sebanta cerita Tunku Tiga Sejarangan, tali tiga sepilin. Tetapi, di dalam momen-momen yang semestinya tiga tokoh ini hadir, dan dua hilang. Kadang dua saja dan hadir, dan cia lain hilang. Maaf saja, kadang orang politik itu ada pemikirannya dan mengkhawatirkan awak. Betul. Mereka takut berperan pula dua komponen ko. Sehingga tiga matahari kembar. Itu nanti camihkan. Ikut dapat, dan nenek mamak ko, nak bisa disuruh-suruh salah. Kalau kata dah ngalo dan nak kemanakan, kau tak patuhnya kawak pemilihan yang ketiba. Masin pula mulutnya. Ulama juga model itu. Jadi kadang pemerintah juga tidak jujur. Memfungsikan lembaga-lembaga. Mereka tidak mau lembaga ini berperan sama pula. Padahal Tunku Tiga Sejarangan kan sama masjidnya tagaknya. Kalau ciek rendah, tertunggang pula ya. Tapi itulah yang terjadi. Mereka tidak ingin peran mereka berbagi dengan peran nenek mamak, peran ulama. Begitu juga, kadang ulama juga serupa itu. Ada pula yang menganggap peran nenek mamak kau tak penting. Ada pula nenek mamak malah menganggap peran ulama aku menggaduh saja. Nah, kalau cara berpikir awak seperti itu, awak tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemaksiatan kau tidak akan teratasi. Nah, karena itu, poin yang terakhir, karena ini adalah keistimewaan struktur kepemimpinan sosial di tanah Minang. Joiko dahulu. Jadi ambo ingat mana, sebelum ambo berangkat ke Mesir, dahulu, kecik amak ambo almarhumah, ibu ambo, ampai turut Pak Ustaz dulu. Baik ke Pak Ustaz, minta nasihat. Angecek ke mama dulu. Baik ke mama, minta nasihat. Nah, hari ini, kemenakan hilang saja dari kampung, mama ditanya malah tidak tahu, bagaimana kau tahu mengecek ke tidak. Nah, jadi hal-hal seperti itu dari mana dimulai? Dari mendudukkan kembali posisi-posisi mereka, supaya mereka kalau jauh itu memanglah tampak ibarat beringin menengah kotor. Jadi tidak habis dalam pitua saja. Kau disebut beringin tengah kotor, tapi dalam tuang orang juga. Itu kan akhirnya kan carito saja namanya. Habis di pitua. Ulama tampik bertanya. Tapi nanti terjadi, tak kau ulama ditanya lah. Nah, kalau seperti ini terus berjalan, maka orang-orang yang mestinya tampik basaganan hilang dari tengah masyarakat. Nenek mamak dilalui, ulama tidak didengar, akhirnya pemimpin ujungnya hanya dipandang sebagai jalur pemanfaatan saja. Dan umat bak jajah umat, dan masyarakat bak jajah masyarakat. Nah, kalau Minangkabau ingin bangkit, harus jujur membangkitkan tiga elemen tadi. Tunku Tiga Sejarangan. Apalagi cerita tali tiga sepilin. Tali tiga sepilin itu tak dipacik cie di MUI, cie di Elkam, cie di pemerintahan. Tak benar itu. Tali tiga sepilin itu ada di dalam diri setiap orang Minangkabau. Jadi kini kok aneh. Seolah-olah tali sarak dipacik MUI. Siapa mengecek model itu? Tali adik dipacik di Elkam. Siapa mengecek model itu? Tali undang dipacik di pemerintah. Tidak. Tali tiga sepilin itu bajalin bakulindan. Buat mati di dalam diri setiap orang Minang. Ada di dalam dadonya.
tali sara ado, tali adai ado, tali undang ado. Karena apa? Karena seorang orang Minangkabau itu dia mesti alim. Dia mesti menjadi mama dan dia mesti bisa menjadi pemimpin per setiap orang. Hai heran nambo, kok tali sara dipacik ulama? Itu nenek mama sebelum disandangkan galanya kan ada persyaratannya, memakai sifat nampe. Sifat nampe itu sifat Nabi. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Bagaimana kok dikecekkan tali sara tidak ada pada nenek mama? Seorang ulama baru didudukkan di ranah Minang ketika tahunya je umatnya, tahunya je masyarakatnya. Masa tidak tahunya bayang kata sampai? Masa tidak tahunya anan terjadi? Nangka mendengar-dengainya di malam hari, nangka mencari-cari di siang hari. Itu karaja nenek mamajuk dan itu juga karaja ulama. Jadi tiga tali itu tidak terpisah di dalam diri orang Minangkabau, menyatu pada setiap orang. Nah, kalau tungku tiga saja, jangan boleh saja direpresentasikan, tapi jangan terlalu babateh bainggo wana. Tapi kalau tali tiga sepilin ada di dalam dado setiap anak Minang. Mencukupkan sampai di situ. Wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pembahasan yang sangat penting adalah bersama. Kemudian kita Silakan. untuk masuk sesi diskusi dari awal 30 menit masih bersama kita. Kemudian untuk sesi awal ini kita buka dulu dengan pertanyaan. Baik, boleh kemudian boleh memang Iko untuk pertanyaan dipersilakan pertanyaan ini dan sudah masuk ke pertanyaan. Saya ini untuk sesi diskusi. Ya, sekarang dia membantu penelitian, meneliti dia, maaf dan banyak dulu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mati Datuk Bernardo Radio dari Kecamatan Suliti, Kabupaten Maluku Kota. Yang mau tanyakan tadi Anissa dengan di situ tergantung jangan tertinggalkan anak dan keturunanmu dalam keadaan lemah. Ya. Jadi lemah ini maksudnya lemah contohnya itu sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku Supardi Amin, Kepala Datuk Aduh Suwardo dari Nagari Semarang. Dan ditanyakan kemudian masalah pemimpinan atau figur. Cako Buya menyampaikan bahwasanya itu harus menjadi figur bagi anak mereka atau masyarakat. Cuman pribadi menjadi pribadi yang sempurna, apakah kita bisa menyatakan kebenaran karena kemenakan atau masyarakat? Memang susah untuk melakukan itu atau untuk mencapai suatu kebaikan yang maksimal. Kali ini terima kasih. Masih ada? Iya. Dengan yang ketiga, orang ini. Baik. Selanjutnya, moderatornya di beliau. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang akan kami tanyakan dalam wisata orang bilang ada besar bahasa kita yang kita bahwa mestikan kita kalau itu kenapa
salah bahasanya kalau ya terima kasih. Terima kasih ya dari Ibu ya untuk pertanyaan. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Datuk Abdul Rajo dari Suliki tentang makna di'afan. Di'af itu adalah hal atau keadaan yang akan menimpa generasi yang akan datang. Tentu kata di'af, kata lemah itu tidak hanya tertuju kepada satu aspek, tapi dia meliputi seluruh aspek. Ketika dia dipakai dalam keadaan mutlak seperti itu, maka berlakulah secara kemutlakannya. Al-Quran tidak membatasi, tidak mengkait dengan lemah fisika, lemah ekonomi, lemah mental spiritual, lemah hubungan sosial, tidak ada pembatasan. Nah, selama tidak ada pembatasan, maka dia berlaku sesuai dengan kemutlakannya itu. Nah, begitu kaidah kita memahami Al-Quran. Kalau dikait, kita amalkan sesuai dengan muqayyadnya. Tapi kalau dia mutlak, berarti apapun bentuk kelemahan perlu kita khawatirkan. Nah, tetapi dari kelemahan-kelemahan yang ada itu, yang paling berat adalah kelemahan mental seperti itu. Itu menjadi prioritas utama. Menjadi kekhawatiran kita yang paling atas itu urutannya. Lemah mental spiritual. Karena kelemahan mental spiritual ini atau du'aful iman, kelemahan iman, ini berdampak kepada lemahnya yang lain. Artinya apa? Lemah pada sisi yang lain bisa tertutupi oleh kelemahan iman. Tapi kelemahan pada iman tidak tertutupi oleh kekuatan yang lain. Betapa banyak orang punya ekonomi kuat, tapi lemah iman, uangnya membawa sengsara dan celaka. Betapa banyak orang yang kuat secara sosial, punya kedudukan yang terhormat, tapi lemah iman, dia membawa sengsara kepada orang banyak. Begitu juga ketika dia lemah dari sisi keilmuan, dari sisi berbagai macam aspek lahiriah, dia bisa tertutupi oleh keimanannya. Tapi kalau iman yang lemah, betapa banyak orang yang kuat secara fisik, tetapi malah membuat celaka ke tengah orang banyak karena tidak ada daya kontrol dari dalam dirinya. Jadi kata di'afan di situ difahami menyeluruh, tidak hanya tertuju kepada satu aspek saja, tetapi dari seluruh aspek itu, yang pokok, yang paling utama adalah du'aful iman, kelemahan iman. Itu yang paling mengkhawatirkan. Nah, makanya kalau kita bercermin dari cara-cara para nabi terdahulu, apa pesan utama mereka kepada anak-anak mereka? Coba lihat dalam surat Al-Baqarah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, wa idh qala lahu rabbuh aslim, aslim, berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Qala, jawaban Nabi Ibrahim, al-aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian apa kalimat mereka ini? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat berikutnya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi berarti warisan utama
yang perlu untuk kita wariskan, dan itu adalah menutup kekhawatiran kita yang paling utama, yaitu apa? Iman. Nah inilah, kalau kurang pada harato bisa dicari. Tetapi kalau iman nan hilang sampai akhir hayat, kalau tidak bersuhu, alamat ke dalam neraka badan jadi. Nah itulah yang dikatakan dengan dhi'afa. Pada itu dari Semelanggang kita dituntut untuk menjadi tauladan. Betul. Kenapa? Karena seorang muslim itu telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua warisan, kitab Allah wa sunnah Rasul. Para ulama yang disebut sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya, apa yang mereka warisi? Bukan harta. Innama warasul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, ilmu itu baru dikatakan seseorang sebagai pemiliknya ketika ilmu itu telah menjadi amal pada dirinya. Ilmu dan amal kan tak jauh-jauh, beda bunyinya itu. Terjadi iqlab saja, terjadi pembalikan huruf saja. Ilmu lamnya di tengah, amal lamnya di pujung, kan gitu saja. Nah, karena itu kedua ini punya akar yang sama antara ilmu dan amal. Tetapi apakah kita menunggu sempurna dahulu baru bisa menjadi tauladan? Tentu tidak. Kenapa saya katakan tidak? Tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perlu diingat. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para anbiya. Setelah nabi dan rasul tidak ada yang maksum. Karena itu lihat contoh-contoh terdahulu. Betapapun hebatnya al-khulafa ar-rasyidun, 4 khalifah Rasyidin itu, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka sempurna? Tidak. Karena itu mereka juga ditegur oleh umat. Mereka ditegur oleh tokoh-tokoh yang lain. Lihat Umar bin Al-Khattab yang terkenal adil. Pernah suatu kali dia akan meletakkan hukum terhadap seseorang yang melakukan perzinaan, mengaku di hadapannya. Ketika Umar akan melakukan hukum, ditegur oleh yang lain. Ya Umar, engkau punya hak atas ibunya. Tapi engkau kan tahu ibunya itu sedang hamil. Apa hak engkau atas janin yang ada di dalam perutnya? Bukankah Nabi SAW dahulu menunda orang yang melakukan zina tidak dihukum oleh Nabi, melainkan kalau dia hamil, melainkan setelah melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan, tidak ada yang bisa menghentikan menyusukannya. Sampai disuruh dulu susukan sampai anak engkau disapih menyusu dari engkau. Setelah dia datang, membawa roti yang bisa dimakan oleh anaknya, baru wanita itu ditegakkan hukum kepadanya. Umar bin Al-Khattab diingatkan itu, dia menerima. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menunggu sempurna, tidak ada akan sempurna. Kalau kesempurnaan yang akan ditunggu, tidak akan ada tauladan dalam kehidupan ini. Sama aja orang mencari menantu dan sempurna, tidak ke dapat menantu itu. Orang mencari bini dan sempurna, tidak ke bini semuanya. Orang mencari laki dan sempurna, tidak ke laki sampai mati itu. Begitu juga kalau kita mencari tauladan yang tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya, tidak akan bertemu dalam kehidupan ini kecuali dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian maka kita boleh dikatakan adalah tauladan yang tidak sempurna. Tetapi setidaknya kita berusaha. Nah, di dalam perkara yang dilarang oleh syarak kan dikategorikan dua. Baru seorang pemimpin itu dikatakan adil, dan syarat kepemimpinan dalam Islam itu kan adil, maksudnya. Nah, adil. Apa pengertian adil di dalam syariat? Kalau rujuk kepada para ulama, baik ulama fikih begitu juga ulama hadis, yang dikatakan adil adalah orang-orang yang terhindar dari dosa besar dan tidak sering terjatuh kepada dosa kecil. Sebenarnya adik lah mama kayak gini kok. Kalau ada nik mama yang melakukan dosa gadang, bisa diruntuh dari tandannya. Nah, karena itu yang perlu dijaga adalah tetaplah dalam kondisi berperilaku adil. Adil itu maknanya adalah
dia terhindar dari kabirah, dari perbuatan dosa besar, dan tidak sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa kecil. Itu memang, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita ketika kita menyandang gelar-gelar itu, ketika kita memakai status-status yang dilekatkan oleh umat seperti saya, buya, ustadz, berbagai macam. Hindari al-kabirah, kabiratan minal kabair, walau apapun, dan jangan anggap enteng as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, dengan demikian orang tersebut walaupun ada kekeliruan, ketersalahan, apakah dia jatuh dari keadilannya? Tidak. Dengan catatan selama apa? Sudah dia jaga dirinya tidak terjatuh ke dalam dosa besar dan terhindar dari dosa kecil, tidak sering terjatuh ke dosa kecil, dia terhindar dari dosa besar, tidak terjatuh ke dalam dosa besar, dan tidak jatuh sering ke dosa kecil, dia tanamkan sikap satu lagi, kullu bani adam la khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu tidak ada yang tidak tersalah, semua mereka tersalah. Sebaik-baik orang yang tersalah adalah orang yang mau rujuk kepada yang hak, kembali kepada yang benar, dari manapun datangnya peringatan, walaupun dari anak kemenakan sendiri. Nah, karena itu orang yang bersifat adil itu biasanya tidak sesuai dengan ego yang melampau. Nah, kelemahan awak ketika selalu disandangkan, baju gadang awak pakaikan, hari lata sisi pulau di kanyang, segala bentuk kebesaran datuk dan pengulu awak pakai, ciek dan acok tiba ke diri awak. Apa itu? Ego melantik. Sehingga kalau dikecekkan orang, acok dan capek tersinggung. Nah, dalam hal ikulah perlu wak turunkan tensi kita manusia biasa. Tak ada nan sempurna. Walaupun awak pengulu, walaupun awak manti, walaupun awak malin, walaupun awak dubalang sekalipun, setiap manusia tetap ada ketersalahannya. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau menerima teguran dari manapun kalaunya salah. Ingat Umar bin Al-Khattab tadi. Umar bin Al-Khattab pernah membuat keputusan, diriwayatkan, untuk menghambat mahar jan tinggi-tinggi mana. Ikut susah orang nikah kalau mahar kau terlalu tinggi. Akhirnya Umar ingin mematok jan melebihi mahar yang pernah diberikan oleh Rasul, yang diterima oleh istri-istri Nabi dan putri Nabi. Kalau urusan kehormatan wanita, wanita yang terpandang, tidak ada orang melebihi dari Ummahatul Mukminin. Tidak ada orang melebihi dari putri Rasulullah. Tapi tidak setinggi itu mana maharnya. Mana kok kini setinggi-tinggi mana kok Umar? Kecil Umar bin Al-Khattab. Tapi ketika itu berdiri seorang wanita. Hai Umar, Allah telah menghalalkan untuk kami sebatas apapun. Kenapa engkau tiba-tiba mengharamkan? Dibacanya ayat Allah tentang janganlah kamu mengambil walaupun engkau berikan kintar sebanyak-banyaknya kepada wanita itu, jangan engkau tarik kembali. Nah, ketika Umar mendengarkan ayat tersebut dibacakan di hadapannya, apa kata Umar di tengah orang banyak? Ya Umar, wahai Umar, setiap orang mengerti agama, tidak engkau saja yang paham loh. Asabatil mar'ah wa akhta Umar. Benar wanita ini, Umar yang tersalah. Nah, lihat Umar bin Al-Khattab ketika berjalan suatu kali dengan para pengiringnya, ketika itu kawan-kawannya, datang seorang wanita menahan jalannya itu. Umar turun dari kudanya, menghampiri wanita tersebut. Apa kata wanita itu? Ya Umar, ra'aituka Umairan. Hai Umar, aku melihat engkau Umair. Umar kecil. Kalau bahasa awak nampak je dia engkau mapui selemu engkau belum pandai leh. Kemudian asbahta, jadikah engkau Umar yang berlang-lang buana dari pasar ke pasar menjadi preman. Umar tekan dulu jadi apa? Jadi pegulat di pasar ke pasar. Saya lihat. Nah, sekarang jadi engkau jadi Amirul Mukminin pula ya. Sekarang. Nah, ittaqillah. Wahai Umar, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap umat ini. Kalau bahasa awak lah dikata-katai orang di tengah orang banyak. Tapi Umar kau menaku saja. Mengangguk saja. Nah, ketika lah selesai baru Umar minta izin. Oh, ambo paile. Yo, pailah. Kecik kawan Umar. Amirul Mukminin, mengapa serupa itu mana engkau mendengarkan orang gaya tadi itu?
Kata Umar bin Al-Khattab, "Ata'arifuna? Tahukah engkau siapa wanita tadi?" "La." Kata Umar, "Itulah Khawlah binti Sa'labah yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengaduannya dari langit yang ketujuh. Apalah artinya seorang Umar bin Al-Khattab mendengarkan nasihatnya." Jadi kalau bapak-bapak, engkau datuk membaca sabab turunnya surah Al-Mujadalah, nah, ada kisah Khawlah tadi. Kalau Allah saja mendengar pengaduannya, masa ya Umar bin Al-Khattab, kalau seandainya tidak berhentinya mengecek tadi tu, ambo nak akan mengarik dari tempatnya, kecuali untuk solat balik, balik tu kecil Umar. Jadi kepemimpinan tidak menempatkan kita sebagai orang yang super. Nah, sebenarnya ada minanglah mengambil ikut. Tapi awak lupa kadang. Mengkok dalam pituah Minangkabau, orang nan diagih kepemimpinan ditinggikan sarantiang. Didahulukan cuma selangkah. Supaya indak jauh bana nan di bawah menyambonyo. Indak payah bana makmum menariknya ke belakang kalau nyo tersalah atau bertawudu. Nah, memakaikan sifat iko memang perlu kalau ingin menjadi tauladan. Bukan menjadi sempurna, tapi setidaknya menjaga nilai dan patut harus dipakai sebagai alasan awak memacik amanah di tengah masyarakat. Rasa itu terakhir, bangkok orang Minang mengecekkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Nah, kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang kitabullah, itu bukan bermakna bahwa kita keluar dari konsep Al-Quranul Karim. Orang Minang kalau mengecek kan jarang dua baleh pas. Katanya melereng. Tembaknya biasa beralamat. Tindak langsung. Itu satu alasan. Kenapa dikatakan kitabullah? Supaya orang-orang yang mendengar itu mencari tahu dan terkandung di balik kitabullah tadi. Bukan berarti kitabullah itu masuk Injil. Dulu ketua organisasi mengecekkan masuk Injil bagai, masuk Taurat bagai. Itu tanda mungkin tak paham dengan syarak. Ketika Al-Quran turun, kesempurnaan syariat ada pada Al-Quran. Syariat yang diturunkan oleh Allah melalui mushaf, suhuf, kitab-kitab terdahulu, itu sempurnanya di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena apa yang ada di dalam Zabur misalnya, dan begitu juga nanti dalam Taurat, hukum itu bisa jadi berubah secara syariatnya. Ada yang diharamkan di zaman dahulu, tidak diharamkan. Syariat itu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kalau seandainya pernikahan seperti yang berlaku sekarang ini diberlakukan pada masa Nabi Adam, mungkin tak akan menikah anak Nabi Adam surang Allah. Mahramnya sesadonya tuh. Adiknya, kakaknya. Nah, berarti syariat akan turun. Nah, tapi kesempurnaannya ada pada Al-Quranul Karim. Nah, jadi kata kitabullah itu memang tertuju kepada Al-Quran. Tetapi kenapa tidak disebut Al-Quranul Karim? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menurunkan wahyu dua bentuk. Jadi kitabullah itu mencakup di dalamnya sunnah. Antara Al-Quran dengan sunnah tidak berbeda, melainkan pada kedudukan lafaz. Sudah perlu diingat. Al-Quran adalah ma'ahul Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'na. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk lafaz dan makna. Itulah al-muta'abbadu bitilawatih, yang beribadah membacanya. Dia mukjizat dalam setiap kalimat, bahkan dalam setiap hurufnya. Dan ia merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian membacanya beribadah, satu huruf 10 kebaikan. Itulah Al-Quran. Tetapi ada wahyu yang berikutnya.
yang diturunkan oleh Allah ma'nan kepada Nabi, tapi lafaznya diserahkan kepada beliau dengan fasahah beliau, dengan kefasihan beliau, dan dijaga oleh Allah ketika berbicara, walaupun diserahkan kepada beliau lafaznya, tetapi dijaga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama-sama wahyu dari Allah. Apa itu? Sunnah. Jadi kata kitabullah tertuju kepada Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mewahyukan bentuk lain, yaitu sunnah Nabi. Nah, tapi dia orang Minang tak perlu berjalih-jalih model itu bana. Tapi awak memakaikan jopi tua. Alun terkilik la tekalam bulan la sangkok 30. Alun diliek dimakan rasul la sajuk meruang tubuh. Terkilik ikan dalam air tentu jantan betinonyo. Ikan terkilik jalo tibo tentu jantan betinonyo. Berarti ketika kita bicara kitabullah, selesailah, sudah masuklah di situ Al-Quran, tercakuplah di situ sunnah Nabi SAW. Jadi tidak ada merujuk ke Taurat, tidak ada ke Injil. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil, kalau itu nanti difahami, tidak sesuai nanti jo sambuang petuah itu. Sambuangnya syarak mengatur. Nah, di dalam Injil tidak ada tasyri'. Jadi kalau ada yang mengecen tu masuk Injil. Dalam Injil itu isinya adalah mahabbah berbagai macam. Sedangkan Taurat hanya beberapa bagian 10 komandemen tadi. Ada yang isinya hanya nyanyian dan pujian seperti Zabur. Jadi ketika mengecekkan adik bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur, adik memakai, itulah mengunci. Tidak mungkin di situ masuk kitab-kitab sebelumnya. Ada dua alasan. Yang pertama, karena kitabullah Al-Quran telah merangkum seluruhnya dan masih berlaku untuk akhir zaman, ada di dalam Al-Quran. Dan indak berlaku lagi telah dibatasi oleh Al-Quranul Karim. Di dalam teori syariat awak disebut syar'u man qablana, syariat orang sebelum awak. Nah, di situ mencakup pula sunnah Nabi. Kenapa? Karena kitabullah tidak tagak surang. Nah, karena itu bayang kata sampai itulah yang dibaca oleh orang Minang. Jadi kalau orang Minang menunjukkan meminta pula, ubah salah jadi Al-Quranul Karim, hilang keminangannya. Hilang kearifannya. Tak tajam deh arifnya itu. Tapi dengan menyabut di sini, tahulah nyomu kasut dan sebenarnya. Wallahu alam. Itu makanya disebut kitabullah. Bahkan kau ada bertanya, badak pakai sunnatul rasul? Tak perlu. Dalam kalimat dan sepatah itu, nyo dikumpa, segadang kuku. Kalau dikambang, bisa selebar alam. Nah, begitulah orang Minang memahami kato-kato ketika di pakatuan. Nah, itulah kitabullah. Nah, tapi makna yang lain, basandinya juga harus difahami. Orang Minang mengecekkan basandi. Basandi itu punya dua makna. Yang pertama makna historis, yang kedua makna filosofis. Ketika ABSSBK diamalkan atau dipancangkan di Minangkabau, orang Minang alulai komitmen untuk mengamalkan syarat. Sehingga masih saja dan Islam minum tua biasa jo, berambuang terijo, madu ayam tidak berhenti. Itu makanya bangkit tuanku dan selapan di ranah Quraiko, di ranah agam tua untuk meluruskan itu kembali. Tapi mana ke disalahkan? Tak mungkin. Orang Minang lah mengunci dengan kalimatnya. Nyoba sandi cuma. Sandi itu dua bahagian. Nancik tonggaknya, nancik sandinya. Dua bagian kau berasal dari dua bahan dan berbeza. Nendak mungkin bersatu. Cik dari tonggak kayu, nancik lain dari sandi batu. Nah itulah makanya bahas sandi. Sandi kau adonan tapik di tengah sandi, tegak tonggak, adonan siti kadang-kadang. Orang Minang menguncinya dengan kalimat, bolehlah berkisah-kisah seketik. Kau beralih tagak di atas tanah dan sebingkah. Kau berkisah duduk di atas lapik dan salai. Jadi kau kurang-kurang benar Islam lain, Islam jual. Kira-kira model itu dahulu. Nah itulah akhirnya. Makanya kemudian dalam pertemuan berikutnya, dilahirkan pepatah berikutnya. Apa pepatah berikutnya? Adik berpaneh, sarak berlindung. Sarak mengatur, adik memakai. Inilah komitmen terakhir orang Minangkabau. Jadi bukan ABSSBK. ABSSBK tidaklah yang pertama. ABSSBK itu yang berikut dan pertama itu dahulu adat jo sarak ba'awa jo tabi yang sanda menyanda kedua. Itu dan pertama itu.
adik jo sarak berjalan sairiang. Indak saliang, tundo menundo, saling kuek menguekkan saja. Duo ketika itu. Ibarat kereta api itu kereta api lama tu. Sairiang, tapi tidak bertamu di ujung. Kemudian digeser menjadi ABS SBK. Setelah ABS SBK lahir, indak juga menyempurnakan keislaman orang, komitmen keislaman, baru beralih ke adik bapa ni sarak berlindung. Maknanya adik bapa ni adalah tubuh nan kasa di Minangkabau, sarak berlindung adalah jiwa nan ado di dalam diri orang Minangkabau. Berarti hubungan sarak dengan adik di Minangkabau indak lain serupa tonggak dengan pondasi, tetapilah serupa nyau dengan tubuh. Nah, kalau nyau je tubuh, le kemungkin ke bertingkah. Tak mungkin. Kalau ada orang nak melawan akan tak nyaunya, tak lama dia tu dibawa ke Gadik Padang dia. So berlawan taruh jo batinnya. Nah, karena itulah nyau jo badan itu seiring sejalan. Nah, tanda seiring sejalan itu makanya dikunci jo pepatah cik lain, sarak mengato, adik memakai, jiwa memerintah, badan mengerajukan. Jadi kalau ada pula orang menjalankan adik bertingkah jo sarak, itu sama jo nyawa jo badannya ndak seiring tu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada je lain. Terakhir silakan. Ya. Jadi itu standar itu kan. Jadi sebelumnya dengan apa sandinya dan bersalah dengan Di Minangkabau adat lajaleh dahulu tu manusia kata ambo kecen basandi sarak itu menunjukkan makna historis. Makna historisnya menunjukkan bahawa adik dahulu daripada sarak. Jaleh itu. Bam kok model itu, ambo masih bersua dulu orang menyandi rumah. Kalau rumah ditagakkan, dia tu aja paran dan para buangnya lah tagak kadang ampik saja. Kemudian baundang pula orang sekampung. Ada lo aliknya dulu menyandi rumah. Diangkeklah tonggak tadi, nalah tahu buang joparan dan berbagai macam, diangkek bersama, dicucukkan sandi kudian. Nah, itu yang dikatakan basandi. Itu makna historis namanya. Ini orang Minang secara bahasa lah menjalihkan bahwa adik kami lah ado sebelum sarak tibo kerana Minang. Itu tak perlu dibantah itu. Betul itu. Cuma sebelum sarak datang, apa sandinya? Nah, itulah nanti suwo di awak alam takambang jadi guru tadi itu. Bahwa orang Minang yaitu menjadikan alam sebagai tampik baguru dia. Jadi bukan alam sebagai guru, tapi alam sebagai tampik bagurunya. Secara otomatis nilai-nilai yang ada di alam semesta diambil oleh orang Minangkabau. Itu makanya lahir petuah-petuah orang Minang tidak mungkin ditolak oleh akal orang nan sehat. Ke bukit sama mendaki, ke surah, ke lurah sama menurun. Secuok bak ayam, sedenciang bak basi. Itu sadonya dari alam. Nah, alam ikut di dalam ketentuan syariat Islam, tatanan alam ikut yang disebut dengan sunnatullah fil kaun. Bahwa ada sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah. Allah ketika menciptakan alam semesta, memberikan tatanan dan aturan dan indak keluar dari itu. Nah, itu makanya bertamu kemudian hari. Tapi jua orang Minang memakai alat untuk memereso alam tadi sehingga mereka mendapatkan kearifan. Dua alatnya. Jo itu mereka dahulu nenek awak nombor 2 dulu memereso alam, dari situnya dapat kesimpulan-kesimpulan dan kini acok wak sabut mamangan adik tadi tu. Jopo jo raso dan pareso. Nah, raso dan pareso itu tidak boleh jalan surang-surang, tapi harus jalan seiring sejalan. Itu makanya raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Berarti dua alat itu dipakai dahulu oleh nenek moyang Minangkabau untuk mengamati alam semesta dengan keharmonisannya. Apa yang menjadi inti keharmonisan itu? Itulah diambil sebagai tatanan sosial. Nah, ke situlah sandarannya dulu. Nah, mereka buatlah di situ alur dan akan mereka tempuh. Dan patut akan mereka amalkan. Ialah di situ alur dan patut.
Mereka buat barih dan balabeh. Seluruh itulah ada dahulu dikata ketika Islam belum tiba. Nah, ketika Islam datang, orang Minang bukan tipe orang yang menolak segala nan baru. Orang Minang tu ada karakternya cik, yaitu orang nan terbuka. Tapi bukan rongo indak babateh. Tapi ada saringannya. Itu orang Minang. Nah, makanya mereka acok mengecek dalam pitua mereka, kok pahit jadi muntahkan. Kok manis jalo dilulu sekali. Digumam-gumam dahulu. Nah, mana tahu di balik nan manis itu ada pahit nan tersuruh. Jangan di luar nan pahit itu ada ubek nan tersimpan. Nah, begitu orang Minang membahasakan. Sehingga ketika adik menerima syarat kerana Minang, diperesolah nenek mama apa syarat nan tiba. Dari sisi keyakinan, tidak banyak bercanggah orang Minang. Karena orang Minang semenjak dulu tidak hobi menyembah patung. Karena itu awak tidak tahu di Minangkabau ko, lain banyak bersuah berhala. Tidak ada. Kalau awak kecek kan ada biaro, ada berbagai macam, mungkin itu warisan yang dibawa di Aditya Warman. Karena ba'a ke ba'anya dulu membawa keyakinan dan didapatnya mungkin dari tanah Jawa. Nah, tetapi dan orang Minang sendiri, apa agamanya? Sampai kini tidak bisa orang menyimpulkan. Sebelum Islam orang Minang agama apa? Dan sebenarnya ada yang mengecek orang Minang lah mengenal tauhid. Dari mana dapetnya? Dapetnya dari petuah mereka. Petuahnya apa? Kemenakan berajo ke mama. Mama berajo ke pengulu. Pengulu berajo ke mupakai. Mupakai berajo ke nambana. Nanbana berdiri. Nah, orang memahami lain tak nanbana yang kasih ko al-haq itu. Bukankah al-haq itu nan tagak surang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengecekkan bisa jadi orang Minang dahululah menerima puluh ajaran tauhid. Tapi wallahu alam, tak terlalu penting mana dia awak. Tapi nanjaleh kemudian ketika mereka menerima syariat, mereka tidak menolak dan alun puluh menerima secara utuh. Nah, karena itulah makanya mereka merumuskan kedudukan adik dan syarak serupa awe jetabiang tadi. Wak calik-calik dah dahulu, berjalan saja bersama-sama, saling tupang menupang saja. Nah, baru kemudian bertahap. Nah, karena itu Islam di Minangkabau diterima oleh orang Minangkabau dengan nalar, dengan analisa yang tahap-tahapnya jalih di dalam penyelarasan adat dan berujung nanti dalam konsep syarak mengatur adat memakai. Itulah finalisasinya dalam konsep. Tapi dalam praktek, nah tentu tugas awak kini menjalankan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.